Rina menjalani kehidupan rumah tangga yang tanpa sempurna di mata orang lain. Ia tinggal di rumah 2 lantai yang nyaman bersama suaminya, Arman, dan 2 anak mereka. Arman adalah kontraktor sukses, pria yang dikenal disiplin dan pekerja keras. Namun di balik senyuman dan pencitraan keluarga harmonis itu, Rina menyimpan kehampaan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Sejak beberapa tahun terakhir, Arman menjadi semakin sibuk dengan pekerjaannya. Waktu untuk keluarga hanya sisa-sisa dari jadwal kerja yang padat. Ia bahkan sering pulang lewat tengah malam, langsung tidur tanpa sempat menyapa anak-anak apalagi istrinya. Rina mencoba bersabar. Ia meyakinkan dirinya bahwa Arman sedang berjuang demi masa depan mereka. Tapi perasaan diabaikan itu terus tumbuh. Di tengah kejenuhannya, Rina bergabung ke sebuah gym mewah di pusat kota. Di sana, ia bertemu dengan pelatih pribadi bernama Gilang. Gilang sosok yang tampan, karismatik, dan tahu caranya membuat wanita merasa istimewa. Setiap kali Rina berlatih, Gilang selalu menyelipkan pujian tentang bentuk tubuhnya yang mulai membaik. Pujian yang dulu sering ia dengar dari Arman, tapi kini tak pernah ia dengar lagi. Pujian itu bagai angin segar yang meniup ke arah Rina. Rina sempat menolak perhatian itu. Ia sadar diri bahwa dirinya adalah istri orang. Tapi ketika Gilang mengaku bahwa dulu mereka pernah satu SMA dan Gilang pernah menyukainya, membuat hati Rina mulai melembut. Kenangan masa muda yang manis membuat pertahanan hati Rina retak. Gilang mengaku bahwa ia menyesal tidak pernah menyatakan cinta saat itu. Hubungan mereka berkembang cepat. Mulai dari latihan yang lebih sering, hingga makan siang bersama di luar jadwal. Rina mulai menikmati perhatian Gilang. Ia mulai berdandan lagi, merawat diri, dan merasa hidup kembali. Di rumah, Arman tetap acuh. Ia tak pernah bertanya Rina kemana, atau mengapa istrinya kini sering tertawa sendiri di depan ponsel. Suatu malam, ketika Arman dinas luar kota, Gilang mengajak Rina ke sebuah villa temannya di puncak. Rina ragu, tapi hasrat dan kerinduannya pada kasih sayang mengalahkan logika. Di villa itu, mereka melewati malam pertama bersama. Rina menangis setelahnya, tapi Gilang memeluknya dan berkata, "Aku serius sama kamu, Rin. Kamu nggak usah khawatirin apapun ya." Setelah kejadian itu, hubungan mereka makin intim. Gilang mulai mengatur waktunya agar bisa selalu menemui Rina. Ia bahkan mulai cemburu ketika Rina harus pulang lebih awal karena anak-anak. Rina merasa senang dan terganggu sekaligus. Ia belum siap kehilangan anak-anak, tapi juga tak bisa lepas dari Gilang. Semakin lama, hubungan itu makin berat. Rina mulai sering berbohong pada anak-anak dan asisten rumah tangganya. Ia menyembunyikan pakaian dalam di tas, menghapus pesan-pesan, dan hidup dalam ketakutan. Namun rasa dimiliki oleh Gilang membuatnya terlena. Sampai suatu malam, Rina merasa sedang diikuti seseorang. Ia melihat motor berhenti lama di depan rumah. Beberapa kali ia juga merasa seperti dipotret dari kejauhan. Ia panik. Apalagi saat Gilang mengirim pesan bahwa ia juga merasa ada yang mengawasinya. Rina mulai ketakutan. Ketakutannya mencapai puncak ketika Arman pulang dari luar kota lebih cepat dari jadwal. Wajahnya dingin. Ia meletakkan sebuah amplop di meja makan dan berkata, "Buka." Di dalamnya, ada foto-foto Rina dan Gilang di villa. Rina pucat. "Aku tahu semuanya," ucap Arman, tanpa amarah, tapi dengan nada yang mengiris hati. Rina menangis dan meminta maaf. Ia mengakui semuanya, menyalahkan dirinya sendiri. Tapi sebelum ia lanjut bicara, Arman menyela dengan kalimat yang menghancurkan hatinya lebih dalam.
Kamu nggak perlu takut, aku juga sudah lama selingkuh. Rina terdiam. Namanya Ayu, rekan bisnisku. Kami sudah 1 tahun bersama. Dunia Rina seketika runtuh. Ternyata bukan hanya ia yang mengkhianati, tapi ia juga dikhianati. Selama ini, Arman tak acuh bukan karena terlalu sibuk, tapi karena hatinya sudah berpindah. Entah mengapa, pengakuan itu membuat Rina merasa lebih hancur daripada saat ia dimarahi. Alih-alih bertengkar, mereka justru duduk berdua membicarakan semuanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka bicara dengan jujur dan tanpa topeng. Keduanya mengakui bahwa cinta mereka telah hilang. Yang tersisa hanya kepura-puraan demi anak-anak dan reputasi. Setelah diskusi panjang dan beberapa sesi konseling pernikahan, mereka sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Mereka menyusun jadwal pengasuhan anak dan membagi aset secara adil. Rina dan anak-anak tetap tinggal di rumah, sementara Arman pindah ke rumah Ayu. Arman telah menikahi Ayu secara siri. Beberapa bulan setelah perceraian, Gilang mendesak Rina untuk segera menikahinya. Tapi Rina mulai ragu. Ia mulai merasa bahwa Gilang bukan pasangan yang baik. Ia posesif, gampang curiga, dan kadang mengatakan kata-kata kasar. Cinta yang dulu manis, kini terasa menyesakan. Keraguan Rina menjadi kepastian ketika suatu hari ia memergoki Gilang sedang bersikap mesra dengan wanita lain di game. Ketika ditanya, Gilang malah balik memarahi dan menyebut Rina sebagai wanita murahan. Aku cuma main-main sama kamu. Kamu pikir aku serius? Kamu itu cuma pelampiasan. Rina syok dan merasa dipermalukan. Ia memutuskan hubungan saat itu juga. Namun Gilang tak terima begitu saja. Ia mengancam akan menyebarkan video mereka saat di villa, jika tidak memberikan sejumlah uang. Ancaman itu membuat Rina kembali ketakutan. Ia tak tahu harus bagaimana, sampai ia terpaksa menghubungi Arman. Arman datang dan menenangkan Rina. Aku akan membantumu, jadi jangan khawatir. Kamu tetap ibu dari anak-anakku. Aku nggak akan diam, kata Arman. Arman lalu menyewa pengacara dan melaporkan Gilang atas percobaan pemerasan dan ancaman penyebaran konten pribadi. Rina mengajak bertemu Gilang di sebuah hotel, dengan perjanjian akan menghapus semua video dan foto mereka, setelah itu menyerahkan uang yang sudah dijanjikan. Tetapi itu semua jebakan, Gilang ditangkap polisi saat itu juga. Rina merasa lega, tapi hatinya penuh penyesalan. Ia merasa kotor, hina, dan bodoh. Ia menangis berhari-hari. Tapi ia juga tahu, ini saatnya menata ulang hidupnya. Ia tidak boleh hancur semudah ini, karena ada anak-anak yang membutuhkannya. Ia mulai membangun bisnis kecil online, mengambil kursus digital marketing, dan fokus pada anak-anak. Pelan-pelan, ia mulai menemukan dirinya yang hilang. Bukan sebagai istri dari seseorang, atau kekasih dari siapapun, tapi sebagai individu utuh yang berharga. Ia mulai berdamai dengan masa lalu, menerima bahwa setiap luka adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Hubungan Rina dan Arman membaik sebagai rekan dalam membesarkan anak. Mereka saling mendukung saat anak-anak sakit atau saat ada acara sekolah. Mereka bahkan sesekali makan malam bersama dengan anak-anak, seperti keluarga yang damai walau tanpa status pernikahan. Pada suatu malam ulang tahun anak bungsu mereka, Rina dan Arman duduk berdua sambil menatap kembang api kecil yang dinyalakan anak-anak. Arman menoleh dan berkata, "Mungkin kita memang gagal sebagai pasangan suami istri, tapi kita adalah orang tua yang hebat." Rina hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Rina tak pernah menyangka hidupnya akan sekelam dan sekompleks itu.
tapi ia bersyukur telah melewatinya. Dari pengkhianatan, ia belajar menghargai kejujuran. Dari patah hati, ia belajar mencintai dirinya sendiri. Dan dari luka, ia belajar menjadi lebih kuat. Kini, Rina hidup dengan damai. Ia tidak mencari cinta baru, tidak terburu-buru membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjadi ibu yang baik, wanita yang merdeka, dan pribadi yang terus belajar. Karena pada akhirnya, kehidupan tak selalu soal cinta, tapi tentang bagaimana bertahan dalam badai dan usaha memperbaiki diri.